Oke, welcome back to my channel guys. Selamat datang di channel gue. Buat lo semua yang udah like, share, komen, subscribe, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat lo semua yang baru join, baru nonton, baru ngeklik video ini, gue ucapin selamat datang dan mudah-mudahan lo enjoy. Baik lagi di konten temen ngobrol. Jadi di konten temen ngobrol kali ini gue pengen bahas beberapa hal. Tapi sebelum itu gue pengen ucapin terima kasih banyak buat 61 orang yang udah subscribe gue. Dan buat lo semua yang udah support gue, mau itu dengan like, dengan komen, dengan share, dengan nonton video ini, gue ucapin terima kasih juga. Ya mungkin ada beberapa orang berpendapat apaan sih baru 61, apaan sih baru segitu aja udah kayak apaan tahu. Ya nggak ada masalah juga, semua orang bebas berpendapat gitu. Tapi ya gue bangga aja, gue seneng aja, gue girang aja ada 61 subscriber karena gue mulai dari nol dan 1 bulan 61 itu angka yang udah luar biasa lah menurut gue. Apalagi gue masuk dunia YouTube terus gue ngeliat kayak YouTube tuh nggak mudah bro, YouTube tuh nggak gampang. Mulai dulu dari bikin konten, lo harus punya percaya diri, ngomong depan kamera, bikin konsep, masuk ke dunia YouTube. Dan YouTube tuh nggak yang ujug-ujug YouTube nampilin video lo gitu, enggak. Lo harus ada effort, lo share ke sono, ke sini segala macem. Dan ya 61 subscriber menurut gue itu udah hal yang luar biasa lah. Gue bangga sama pencapaian itu gitu. Asli bro, capek. Asli itu berjuang dan makanya ada kebanggaan ketika gue dapat feedback 61 subscriber ya. Ya itu cuma rasa senang gue lah. Balik lagi ke konten temen ngobrol. Jadi di konten temen ngobrol kali ini gue pengen ngebahas beberapa hal. Tapi yang pertama itu adalah tentang yang lagi rame banget di dunia maya, di internet, di media sosial. Ya mungkin lu juga ngikutin lah beritanya, di mana-mana beritanya nongol gitu deh, explore di apa segala macem. Klip-klipnya satu artis hamil di luar nikah sama public figure lainnya, akhirnya yang satu speak up, yang satu klarifikasi, rame lah dunia maya. Gua nggak tahu siapa yang bener, gua nggak tahu mana yang bener, tapi dan gua nggak mempermasalahkan tentang salahnya dia, dosanya dia segala macem, karena menurut gua ya udahlah, semua orang punya dosanya masing-masing. Selagi dia mau berubah, selagi dia mau jadi lebih baik, nggak ada masalah. Tapi yang gua garis bawahin di sini adalah oke lah, permasalahan ini timbul karena dua pihak ini cekcok gitu, nggak akur. Dan itu hal yang biasa gitu. Tapi yang jadi lebih gue titik beratkan itu adalah ketika orang-orang atau netizen itu lebih menormalisasi atau menerima kesalahan yang fatal di awal yang mereka buat, yang mereka sebabkan, yang mereka ciptain bareng-bareng, hanya karena yang satu dapat problem baru. Ngerti gak sih lo maksud gue? Jadi gambarannya kayak gini. Kesalahan ini muncul karena mereka berdua melakukan kesalahan. Muncullah kesalahan ini. Tiba-tiba di tengah mereka ribut nih. Yang satu bilang saya diancem, yang satu bilang begini segala macam. Nah akhirnya gara-gara yang satu ini si A atau si B, salah satunya itu diancem sama pihak lain atau pihak manapun, kesalahan mereka yang di sini itu jadi hal yang normal, jadi hal yang biasa, jadi hal yang wajar. Jadi dianggap kayak ya udah kayak nggak ada. Jadi problemnya semuanya titik fokusnya di sini nih. Gue bukan berarti gue nggak simpati atau gue nggak empati, enggak. Gue paham gitu. Gue sebagai manusia punya yang namanya simpati, empati, kasihan, ngerasain apa yang dia rasa. Tapi menurut gue jangan karena satu hal itu, satu masalah, satu problem yang dia hadapin itu, keberatan, kesusahan yang dia lagi hadepin, terus kita melegalkan atau menormalisasi kesalahan yang kita nggak bisa terima. Mau norma agama, norma masyarakat, lingkungan, secara apapun menurut gue itu salah lah. Jadi yang gue takutkan karena ini dimainkan oleh public figure, takutnya ntar ke awam juga kayak begitu. Contohnya misalkan ya udah ketika gue ngelakuin satu hal yang salah, gue tinggal cari satu perkara baru yang mana gue bakal jadi korban, yang mana gue bakal dapat empati, yang mana gue bakal dapat simpati. Ya udah akhir kesalahan gue yang ini bakal dibiarkan atau bakal diterima karena gue punya problem baru nih yang bikin orang simpati. Lu ngerti kan maksud gue? Karena kan ini public figure gitu. Semua orang satu Indonesia mungkin tahu lah sekarang di mana-mana beritanya nyebar segala macam. Nah, yang gue takutin itu aja sih sebenarnya yang gue khawatirin. Kalau masalah dosa, salahnya ya menurut gue semua orang punya dosa, semua orang punya salah. Nobody perfect, nggak ada manusia yang sempurna. Gue selalu percaya itu. Jadi buat lu semua ya
nggak ada masalah dengan dosa lu, tapi selama lu mau berubah, selama lu mau jadi lebih baik, ya udah. Karena yang udah lewat, ya udah lewat, lu nggak bakal bisa rubah itu, lu nggak bakal bisa ganti itu dengan hal baru, enggak. Yang udah lewat udah, lu nggak bakal bisa ngerubah itu gitu. Itu udah berlalu dan tidak akan pernah berubah selamanya. Tapi yang jadi poin gue di sini adalah yang penting hari ini sama besok gitu. Jadi kalau udah lewat ya udah. Begitupun lu ketika ngejudge seseorang, ya udah, maksud gua ketika orang ngelakuin kesalahan ya udah. Ketika yang penting dia udah mau berubah, mau jadi lebih baik, terima dia. Nggak usah lu pakai permasalahin lagi masa lalunya. Menurut gue itu hal yang konyol lah. Kalau semua orang harus dijudge masa lalunya, nggak ada menurut gua orang yang punya masa depan, nggak ada orang yang bisa jadi lebih baik, nggak ada. Karena semua orang pernah pernah ngelakuin kesalahan. Dan ya kita tahu lah gitu. Ka Khususnya buat orang Islam, lu tahu lah gimana ceritanya Sayyidina Umar sebelum masuk Islamnya, merangin Islam kayak gimana segala macam. Tapi ketika udah masuk Islam ya udah gitu, paham gak sih lo? Bahkan dia jadi orang yang terdepan, jadi orang yang paling berjasa dalam agama Islam. Jadi bukan masalah hari kemarin yang udah lewat ya udah gitu. Selagi mau berubah, mau jadi lebih baik, terima dia. Dan ya, jadi jangan pernah nganggep pendosa itu selamanya pendosa, yang enggak. Orang salah itu selamanya salah, yang enggak. Begitupun juga kita yang enggak ngelakuin kesalahan, ya menurut gua kita punya kesalahan, tapi Tuhan, semesta, alam masih baik aja gitu nutupin kesalahan kita, nutupin aib-aib kita. Ya pertama itu sih yang gue pengen komentarin. Jadi ya, menurut gua empati, simpati itu perlu, tapi bukan berarti kita menormalisasi atau menerima kesalahan yang emang jelas salah menurut norma agama, norma sosial, norma lingkungan, akhlak adab yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua, gue pengen cerita sama lu semua. Jadi waktu gue publish kemarin, gue publish beberapa kali tentang video gue itu, gue kayak punya ekspektasi, wah video pertama segini nih, video kedua kayaknya bakal segini, video ketiga kayaknya bakal segini, video keempat kayaknya bakal segini. Dan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Mungkin ada cara gue yang salah, atau cara gue ngeboringin, ngebosenin, dan ya gue gak ada nyalahin siapa-siapa, tapi kalau lu punya saran, lu punya masukan tentang konten gue, mungkin ada yang nggak asik, ada yang nggak enak, ada yang nggak nyaman dengan cara gue, lu bisa komen di bawah, lu bisa chat gue, lu bisa DM gue. Pokoknya kalau lu peduli sama gue, kasih gue masukan, dan gue sangat berterima kasih, dan bahkan gue sangat membutuhkan masukan itu gitu. Jadi dari pelajaran itu tuh, terus temen gue tiba-tiba ngomong gitu, cerita kayak, ya kalau temen gue nonton video ini pasti dia tahu lah. Terus dia kayak, apaan sih lu bawa-bawa cerita gue? Ya udah, nggak ada yang tahu lu juga, tenang aja, nggak ada yang kenal lu juga gitu, nggak ada yang tahu itu lu. Intinya dia cerita kayak, kenapa ya hidup gue tuh, gue udah baik perasaan sama orang, gue udah peduli sama orang, gue udah care sama orang, tapi ke orang kayaknya nggak ngasih feedback yang sama ke gue. Bahkan dia bilang ada yang ngeremehin gue, ada yang mandang gue sebelah mata, ada yang biasa aja sama gue. Dan menurut gue, dan gue langsung mikir kayak, iya, yang salah bukan orang, lu sama kayak gue dalam kasus video yang gue harapin gitu, ekspektasinya penontonnya bakal lebih atau minimal sama lah dengan video gue sebelumnya. Tapi enggak. Dan yang salah bukan orang-orang yang kemarin nonton kok sekarang nggak nonton gitu, bukan. Atau yang kemarin lu baikin terus sekarang jadi nggak baik, bukan. Kesalahannya tuh murni di mindset kita, cara berpikir gua, cara berpikir lu tentang ekspektasi sesuatu gitu. Gampangnya gini deh, kadang kita berekspektasi sama diri kita sendiri, kita berharap sama diri kita sendiri aja, itu belum tentu kita dapat gitu apa yang kita mau. Apalagi lu berekspektasi sama orang yang lu nggak bisa punya kontrol sama dia gitu. Paham gak sih lu maksud gua? Jadi ketika lu berbuat kebaikan sama orang, atau lu menaruh harapan sama orang, itu menurut gua udah sebuah kesalahan lah. Lu berbuat baik ya udah lupain. Tapi kalau lu taruh harapan di situ, lu udah melangkahkan satu kaki lu buat dapet sakit hati gitu. Satu langkah lu mendapatkan sakit hati menurut gua. Karena ya secara etika kita tahu emang kebaikan ya harusnya dibalas kebaikan dong. Kalau gue baik, lu juga harusnya baik. Tapi itu bukan sebuah keharusan, itu bukan hukum yang tertulis, bukan, nggak ada undang-undangnya, nggak diatur dalam aturan pemerintah. Kalau lu nggak ngebalas ini terus punya utang, bisa digugat, bisa lapor polisi, nggak. Jadi itu bukan sebuah keharusan, dan lu harus tahu yang namanya berbuat baik itu lu ngasih. Beda cerita kalau lu minjemin sesuatu, atau lu bikin perjanjian di depan, baru lu bisa nuntut itu. Tapi selama itu bukan pinjaman dan nggak ada perjanjian di depan, ya bukan sebuah keharusan orang itu harus ngasih feedback yang sama lu, nggak. Jadi ketika lu ngasih kebaikan ya udah, lupain, tinggalin, udah.
Beda ceritanya kalau orang berbuat baik sama lu, ya menurut gua ketika kita tahu hal itu nggak enak, hal itu nggak nyaman, ya kita harus tahu ketika orang berbuat baik, ya kita ingat itu dan kita sebisa mungkin balas itu. Tapi kalau kita yang ngelakuin, ya udah lepasin gitu. Menurut gua hal yang paling gampang itu ketika kita berbuat kebaikan, kita lupakan, ketika kita dapat kebaikan, kita ingat, udah. Kita nggak bakal sakit hati dan kita bakal tahu diri lah di mata orang gitu. Tapi balik lagi, semua orang punya caranya masing-masing, itu pendapat gue pribadi. Jadi banyak banget kasus yang gue lihat orang itu sakit hati bukan karena orang, bukan. Bukan karena sikap orang, bukan karena eksternal, bukan karena faktor dari luar, bukan. Tapi karena dirinya sendiri. Cuman dia nggak mau nyalahin dirinya sendiri, dia nggak mau dirinya jadi yang bersalah. Makanya dia cari kambing hitam, dia cari faktor-faktor di luar dirinya yang dia jadiin kesalahan. Ya kurang lebih begitulah. Jadi intinya yang nyakitin kita, yang bikin kita berat, yang bikin kita susah itu bukan orang lain tapi ekspektasi kita sendiri. Ya tapi kan omongan dia tuh ke gue jahat banget lah. Ya udah. Pertama lu punya pilihan buat lu milih sakit hati atau enggak. Terus yang kedua, kalau emang omongan dia bener, ya udah anggap aja kayak obat. Pahit, nggak enak, tapi bakal bisa bikin lu lebih baik. Kalau emang omongan dia nggak bener, ya udah ngapain juga lu tanggepin. Kalau dia emang nggak demen sama lo, dia demen nerima kabar buruk tentang lo dan dia sebarin ke orang, dan dia ngomong ke lu, kalau menurut gua ketika dia ngomong ke lu itu bagus. Karena dia ngomong ke lu. Tapi kalau dia bawa berita itu ke orang, dia sebarin ke orang, itu menurut gua salah. Kalau dia temen lu ngomong itu ke lu dan dia bilang, "Bro, lu bener begini begini begini." Dan lu nggak enak dengernya dan itu bukan lu tinggal bilang, "Enggak bro, gua nggak begitu." Selesai. Dan jangan lu sakit hati, dia cuma denger omongan dari orang, dia peduli sama lu, makanya dia sampein ke lu gitu. Paham gak sih lu? Justru ketika kabar itu dibawa ke orang lain, disampein ke orang lain, itu yang menurut gue jahat. Itu yang menurut gue dia nggak tahu kebenarannya, dia denger kabar buruk tapi dia bawa ke orang tanpa dia klarifikasi ke lu gitu. Jadi kalau emang dia peduli, justru itu bentuk kepedulian menurutku ketika dia ngomong langsung ke lu, mau itu bener atau enggak. Kalau emang bener lu jadiin itu sesuatu buat introspeksi diri lu, tapi kalau emang itu salah, ya udah lu tinggal bilang itu bukan gua nggak seperti itu, lu tinggal jelasin ke dia gitu. Sesimpel itu kok, segampang itu ya. Ya jadi intinya itu aja sih yang pengen gue ceritain di temen ngobrol kali ini. Dan buat lo semua, jangan lupa kasih gue masukan, apapun itu gue sangat terima banget, gue sangat berterima kasih banget sama saran-saran masukan dari kalian. Dan buat lo, kalau lo suka sama video gue, lo bisa like. Kalau lo mau ngasih gue masukan, saran atau apapun, lo bisa komen di bawah. Dan kalau lo seneng sama video-video gue, lo bisa subscribe, nyalain notification supaya lo dapat pemberitahuan kalau ada video-video baru. Dan terima kasih banyak buat lo yang udah nonton sampai akhir video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.